Ta'ala semata-mata, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah mengajarkan kepada kita dan memberikan contoh yang terbaik bagaimana mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan beliau juga yang mengajarkan kepada kita bagaimana kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan kemaksiatan. Jamaah suku yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pengajian kita di subuh ini saya bacakan sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab yang menghimpun 40 hadis yang membicarakan topik yang berbeda-beda dari 40 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga berbeda-beda dari 40 kitab hadis. Saya mulai dari hadis yang pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis ini paling tidak terdapat di dalam 3 kitab hadis, yaitu di dalam kitab Sunan Abi Dawud, kemudian di dalam kitab Sunan At-Tirmizi, dan di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Hadis yang membahas tentang salat taubat. An Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yuzlimu dzamban summa yaqumu fayatatahhar summa yusalli raka'ataini summa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu summa tala hadhihi al-ayah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim ila akhir ayat. Rawahu At-Tirmizi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Dari Imam Ali, semoga Allah memuliakannya, dari Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah seseorang yang melakukan satu perbuatan dosa, setelah itu dia bangkit dan mensucikan dirinya, lalu dia melaksanakan sholat 2 rakaat, setelah itu dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Setelah itu Nabi membaca ayat di surah Al-Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, sampai akhir. Dan orang yang bertakwa itu adalah mereka yang apabila melakukan perbuatan keji atau dia menzalimi dirinya, dia ingat Allah, lalu meminta ampun atas dosa-dosanya. Karena siapa lagi yang akan mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai membacakan hadis dari kitab tersebut pada pembahasan tentang
taubat. Karena dalam pandangan para ulama kita, al-arif billah, ulama-ulama yang punya ma'rifah, pengenalan tentang Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan kepada kita suluk untuk mengadakan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya para ulama mengajarkan bahwa maqam pertama, tahapan pertama untuk menempuh perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah taubat. Secara bahasa, kata taubat berasal dari kata taba yatubu taubatan, yang artinya adalah kembali. Yang dimaksud di dalam hal ini yaitu kembalinya seorang hamba yang tadinya berada dalam kemaksiatan, kemudian kembali menuju kepada ketaatan. Itu satu pengertiannya. Meskipun tentu saja ada pengertian-pengertian yang lain yang dikemukakan oleh para ulama kita. Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada perbedaan yang bisa kita jumpai ketika misalnya para ulama fikih mendefinisikan satu istilah dengan para ulama hikmah mendefinisikan satu istilah. Kalau para ulama fikih mendefinisikan satu istilah, pada umumnya sering kita jumpai ada kesamaan, ada keseragaman. Justru kalau tidak seragam, maka itu bisa menimbulkan kesulitan. Kalau para ulama fikih sepakat dalam mendefinisikan satu istilah, maka itu adalah nikmat. Tapi sebaliknya, kalau para ulama hikmah yang mendefinisikan satu istilah ada keseragaman di dalamnya, maka ini perlu dipertanyakan. Mengapa demikian? Ulama hikmah itu ketika mendefinisikan satu istilah dasarnya beda dengan ulama fikih. Ketika ulama fikih memberikan satu pengertian, maka itu didasarkan kepada apa yang dipelajari, apa yang dibaca, dan apa yang diingat. Tentu saja yang dipelajari, yang dibaca, dan diingat itu relatif sama. Jadi kalau ulama hikmah yang mendefinisikan satu istilah tidak didasarkan kepada apa yang dipelajari, kepada apa yang dibaca, kepada apa yang dihafal, tapi dasarnya adalah apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami. Dan tentu yang dialami dan dirasakan oleh satu orang dengan orang yang lain itu akan berbeda-beda, sehingga definisinya sering sekali tidak sama. Taubat misalnya, ketika saya mengungkapkan tadi satu pengertian kembalinya seorang hamba dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan, maka itu didefinisikan ketika seseorang itu berbuat maksiat. Pada saat ada yang melakukan maksiat, lalu dia sadar bahwa maksiat ini telah membuat saya jauh dari Allah, kemudian dia menyesali perbuatannya tersebut. Setelah itu dia tinggalkan, lalu dia lakukan ketaatan, maka pada saat itu ya pengertian taubat seperti itu adanya. Kembalinya seorang hamba dari maksiat menuju kepada ketaatan. Lain halnya kalau misalnya ada seseorang yang mengalami peristiwa kondisi yang berbeda. Misalnya dia meninggalkan satu amalan sunnah, bukan maksiat yang dilakukan, tapi ada satu amalan sunnah yang ditinggalkan. Maka ia kemudian merasa menyesal telah meninggalkan amalan sunnah tersebut. Padahal dengan melakukan amalan sunnah itu akan menambah kedekatan kepada Allah dan akan mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam hadis qudsi, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Hambaku itu terus-menerus berusaha mendekatkan dirinya kepada saya melalui ibadah-ibadah sunnah sampai saya kemudian mencintainya. Jadi yang mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan memperbanyak amalan sunnah. Ada seseorang yang tinggalkan amalan sunnah yang sudah biasa dia lakukan. Dia menyesal meskipun itu bukan maksiat, bukan dosa, tapi dia sesali perbuatan tersebut. Lalu kemudian dia bertaubat kepada Allah
Kalau dalam kondisi seperti itu ditanya apa itu taubat, maka dia akan menjawab, taubat itu adalah menyesali perbuatan, meninggalkan amalan sunnah, lalu kemudian bertekad untuk menjaga amalan sunnah itu dengan sepenuh hati. Lain lagi misalnya, kalau ada seseorang yang melakukan perbuatan yang mubah, perbuatan mubah yang dilakukan, dia tidak melakukan yang haram, dia tidak melakukan yang makruh, juga tidak meninggalkan amalan sunnah. Yang dilakukan yaitu perbuatan mubah, perbuatan yang hukumnya boleh-boleh saja. Tapi perbuatan mubah yang dilakukan itu telah membuatnya berpaling dari perbuatan yang jauh lebih bermanfaat, maka ia sesali perbuatan tersebut. Sehingga kalau dalam kondisi seperti itu ditanya apa itu taubat, maka tentu jawabannya akan berbeda lagi. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran bagaimana para ulama hikmah memberikan satu pengertian sehingga sering kita jumpai adanya perbedaan, karena mereka memberikan pengertian itu berdasarkan apa yang dialami dan berdasarkan apa yang dirasakan, bukan berdasarkan apa yang dibaca, bukan berdasarkan apa yang dipelajari, dan juga bukan berdasarkan apa yang dihafal. Yang maksudnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hadis tadi, Nabi tegaskan mamin rajul. Kalau rajul secara harfiah artinya laki-laki, tapi tentu yang dimaksud umum. Tiadalah seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Di dalam riwayat yang lain disebutkan mamin abdin, tiadalah seorang hamba yang melakukan dosa. Jadi Allah itu sangat sayang kepada kita ini manusia. Meskipun berbuat dosa, Allah tetap memanggil kita hamba. Karena kita sudah berbuat dosa, tapi Allah tetap memanggil hamba. Bahkan meskipun seseorang itu sudah melakukan perbuatan dosa dengan cara yang melampaui batas, Allah pun tetap memanggil hamba. Di surah Az-Zumar ayat 53 misalnya Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas. Yang dipanggil Bapak Ibu sekalian, manusia yang sudah melampaui batas, sudah sangat berlebih-lebihan dalam dosanya, dalam maksiatnya. Tapi Allah tetap mengatakan wahai hamba-hambaku. Bahkan kata yang digunakan ibadi, salah satu bentuk jamak dari kata abdu. Ada bentuk jamaknya yang lain, yaitu abid. Bedanya menurut para ulama, kalau abid itu bersifat umum. Kata abid digunakan untuk semua hamba, baik yang taat ataupun yang maksiat, baik yang beriman ataupun yang kafir, itu abid. Tapi kalau ibad digunakan oleh Allah untuk menunjukkan biasanya hamba-hamba yang taat. Nah, di dalam ayat ini yang dipanggil yang melampaui batas, tapi Allah tetap menggunakan kata ibadi. Mengapa demikian? Karena Allah mengharapkan hamba-hamba yang sudah melampaui batas ini untuk bertaubat kepada-Nya. Wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, jangan pernah putus asa dari kasih sayangnya Allah. Setelah itu Allah memberikan janjinya yang tidak mungkin diingkari. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka tiadalah seorang hamba yang melakukan zamban. Zamban di dalam hadis ini bentuknya nakirah, yufidu al-umum, yang menunjukkan keumuman. Dosa apa saja, dosa apa saja. Meskipun tentu harus dipahami kemudian bahwa berkaitan dengan hak yang dilanggar, dosa itu dua macam. Ada dosa yang melanggar haknya Allah, dan ada dosa yang melanggar hak sesama manusia. Kalau hak Allah yang dilanggar, syarat tobatnya cuma 3 saja. Tapi kalau hak manusia yang dilanggar, ada 1 tambahan syarat tobatnya. Kalau hak Allah yang dilanggar, maka syarat tobatnya yang pertama, hentikan dosa itu. Yang kedua, sesali. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Tapi kalau hak manusia yang dilanggar, apa 1 persyaratannya? Harus melepaskan diri dari dosa itu. Caranya bagaimana?
Kalau berkaitan harta, kembalikan hartanya. Kalau berkaitan kehormatan diri, minta maaflah kepada yang bersangkutan. Tiadalah seseorang yang melakukan satu perbuatan dosa, summa yaqumu fayatatahhar, lalu setelah itu dia bangkit untuk mensucikan dirinya. Tentu saja itu tidak dilakukan tanpa ada sebab, pasti ada penyesalan di hatinya. Sehingga rasa menyesal itulah yang mendorongnya untuk kemudian melaksanakan amalan yang disebutkan di dalam hadis tadi. Karena inti dari taubat itu adalah penyesalan. Nabi menegaskan di dalam hadis yang lain, at-taubatu an-nadam. Intinya taubat itu ada di dalam penyesalan. Seseorang tidak dianggap bertaubat kalau dia tidak menyesali dosa-dosa. Meskipun dia sudah hentikan dosa itu, tapi kalau dia tidak menyesalinya, maka dia tidak dipandang sebagai orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang maksud yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berdiri, bangkit, fayatatahhar, setelah itu dia mensucikan dirinya. Yang mensucikan diri untuk salat tentu saja minimal dengan berwudu, taharah sughra, pensucian yang kecil. Bahkan bisa sampai melakukan taharah kubra, pensucian yang besar, yaitu melalui mandi. Wa fi riwayat, di riwayat yang lain ada kata fayuhsinu tahur, dia memperbaiki caranya mensucikan diri. Jadi tidak hanya sekedar berwudu begitu saja, tapi dia memperbaiki caranya. Karena ibadah itu standarnya ada dua, ada standar fikih, ada standar adat. Kalau standar fikih, yang penting terpenuhi syarat dan rukunnya, asal sudah sah saja. Tapi kalau standar adat, tidak hanya sekedar sah, tapi bagaimana supaya ibadah itu bisa dilakukan dengan baik. Nabi misalnya pernah mengajarkan kepada sahabat Muaz bin Jabal. Kata Nabi, ya Muaz, wallahi inni la uhibbu, demi Allah wahai Muaz, sungguh saya sangat mencintaimu. Wallahi inni la uhibbu, demi Allah sungguh saya sangat mencintaimu. Usika ya Muaz, karena itu saya pesan kepada Muaz, la tada'anna fi duburi kulli salatin, jangan pernah kau tinggalkan setiap kali selesai salat untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya supaya saya bisa mengingatmu, saya bisa bersyukur kepadamu, dan saya bisa husni ibadah, memperbaiki, memperbagus, memperindah ibadahku kepadamu. Ya, jadi ibadah bukan sekedar tapi bagaimana supaya bisa dilaksanakan dengan bagus. Yang maksudnya yang dimuliakan semua. Setelah dia mensucikan dirinya, semua yusalli, setelah itu dia salat. Wa fi riwayat, dalam riwayat satu riwayat disebutkan yusalli raka'atain, dia salat 2 rakaat. Salat ini yang kemudian oleh para ulama dinamakan dengan salat taubat. Saya katakan para ulama yang memberikan nama, karena salat itu ada yang namanya memang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Nabi kasih nama, ada juga yang ulama kita yang memberikan nama. Kalau misalnya salat witir, itu Nabi yang memberikan namanya salat witir. Nabi sebut sendiri. Salat duha, Nabi memberikan nama salat duha. Tapi banyak salat-salat sunnah yang bukan Nabi yang memberikan namanya, ulama yang memberikan nama. Nabi hanya memberikan deskripsi bahwa ada salat seperti ini. Nah, untuk membedakan antara satu salat dengan salat yang lain, ulama kemudian memberikan nama. Misalnya dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjid", kalau ada salah seorang di antara kalian yang masuk masjid, fala yajlis hatta yusalli raka'atain, janganlah dia langsung duduk sebelum dia salat. Jadi Nabi memerintahkan kalau masuk masjid ya salat dulu. Ulama kemudian memberi nama, oh ini namanya salat sunnah tahiyatul masjid. Nabi tidak pernah memberi namanya tahiyatul masjid, ya, ulama yang memberi nama ini tahiyatul masjid. Seperti di hadis tadi, Nabi menyatakan kalau ada seseorang berbuat dosa dan dia mensucikan diri lalu dia salah, ulama kemudian memberi nama, ini namanya salat taubat. Pemberian nama itu untuk membedakan
antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Karena banyak ibadah yang sama bentuknya, sama cara pelaksanaannya. Nah, untuk membedakan dalam niat maka diberikan nama. Ulama memberi nama ini, namanya adalah salat taubat. Karena salat ini dilakukan ketika melakukan dosa, menyesali dosa itu, bertaubat untuk kesempurnaan taubat, maka dilaksanakan salat tersebut. Lalu kemudian Nabi lanjutkan, setelah salat summa yastaghfirullah, dia kemudian beristighfar, meminta ampun kepada Allah SWT. Jadi selesai salat cirinya ya, berbanyak istighfar. Tidak disebutkan berapa banyak redaksinya, kita baca sebanyak-banyaknya. Bisa misalnya sampai 70 kali atau sampai 100 kali. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, inilah astaghfirullah wa atubu ilaih aksara min sab'ina marrah fil yaumi wal lail. Saya itu istighfar dan bertobat lebih 70. Di riwayat yang disebutkan lebih 100. Ya. Salat ini 2 rakaat. Bacaannya setelah surah Al-Fatihah bebas. Kita boleh membaca surah yang mana saja atau ayat yang mana saja. Tapi banyak ulama yang menilai kalau misalnya di rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad, atau membaca ayat-ayat yang mengandung tentang keutamaan istighfar dan keutamaan taubat. Seperti misalnya tadi surah Al-Imran dari 133 dan seterusnya. Kemudian membaca surah An-Nisa juga bisa 17-18. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah tsumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat itu diterima bagi orang yang melakukan satu kesalahan bijahalah karena kebodohan. Tsumma yatubuna min qarib. Setelah itu dia bersegera. Nanti dia akan membahasnya walaysa taubat lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu. Dan taubat itu tidak diterima bagi orang yang melakukan sayyi'at, kesalahan yang berulang-ulang, sampai ketika kematian mendatanginya barulah dia berkata, sekarang saya sudah taubat. Waladzina yamutuna wa hum kuffar. Juga tidak ada taubat bagi orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Juga bisa membaca tadi surah As-Sumar 53. Kemudian surah Al-Tahrim, ya ayyuhalladzina tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang maksudku yang dimuliakan Rasulullah. Kalau ini dilakukan, maka Nabi janjikan di akhir hadis, illa ghafarallahu lahu, malaikat Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan untuk menguatkan Nabi percaya Ali Imran 135 yang menguraikan ciri-ciri orang yang bertakwa. Salah satunya orang yang bertakwa itu kalau dia berbuat fahisah, perbuatan keji, bukan dosa ringan, perbuatan keji. Biasanya kata fahisah itu digunakan dalam Al-Quran untuk dosa-dosa yang keji. Ada ulama yang menjelaskan yang seandainya Allah tidak melarang pun, kalau nurani kita masih murni, ya, akal kita masih berfungsi, maka perbuatan itu akan dianggap sebagai perbuatan yang buruk. Seperti misalnya disebut di Al-Quran sebagai fahisah itu perzinahan, hubungan homoseksual, itu disebut fahisah dalam Al-Quran. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishan wa sa'a sabila. Karena perbuatan homoseksual misalnya, seandainya agama tidak melarang, nurani yang masih murni, akal yang masih berfungsi, pasti akan menganggap ini perbuatan-perbuatan yang buruk sekali, perbuatan yang keji, tidak diterima oleh hati, tidak direstui oleh hati kita, dan akal pun juga tidak menerima. Atau dia menzalimi dirinya sendiri, dizalimi dia. Kalau ada yang berbuat dosa, hakikatnya dia menganiaya dirinya sendiri. Karena itu akan membuat dia terhalang dari ridhonya Allah SWT. Yang lain dimuliakan Rasulullah, saya kira itu saja. Itu hadis diucapkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang terdapat paling tidak di kitab 3 kitab hadis Sunan Muhammad Yazid Ibnu Majah dan Abu Dawud. Seperti biasa saya berikan waktu yang lapang. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditambahkan, baik berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan pada yang masuk. Jadi untuk sementara, wa ilallahi turja'ul umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara dan berriba. Berarti mungkin ada dalil-dalil
Jadi ulama fikih biasa disebut dengan faqih. Itu mereka yang mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang hukum-hukum agama, tentang syariat. Bagaimana tata cara melaksanakan salat misalnya, apa saja rukun-rukunnya, apa syarat-syaratnya, apa yang bisa membatalkan, apa yang bisa membuat makruh. Itu kajian dari para ulama fikih. Tapi kalau ulama hikmah tidak hanya sebatas itu saja. Tapi bagaimana supaya salat itu tidak kehilangan ruhnya, karena salat itu ada ruhnya. Kalau tidak ada ruhnya, maka salat akan menjadi seperti tubuh yang tidak punya nyawa. Apa ruh dari salat itu? Zikir. Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat itu untuk mengingat saya. Maka kita sering menjumpai ada ulama yang memfokuskan dirinya pada persoalan syariat. Ada ulama yang memfokuskan dirinya pada hakikat. Pernah ada masa di mana kedua kelompok ulama ini mencapai ketegangan yang sangat tinggi, bahkan saling menyerang. Nah, pada masa seperti itulah muncul Imam Al-Ghazali dengan kitabnya Ihya Ulumuddin. Kitab itu sebetulnya dimaksudkan untuk menggabungkan antara pemahaman dari ulama fikih dengan pemahaman dari para ulama hakikat, atau yang saya sebut tadi dengan ulama hakikat. Supaya kalau kita salah, jangan hanya memperhatikan aspek fikihnya, nanti salat itu jadi kaku. Tapi di sisi lain, jangan juga cuma melihat hakikatnya saja, nanti kehilangan bentuknya. Kalau fokus ke satu sisi, misalnya yang penting substansinya salat ingat Allah. Kalau sudah berlebihan, bisa-bisa salat itu ditinggalkan secara zahirnya. Kemudian akan mengatakan, tidak perlu lagi kita berdiri, ruku dulu, yang penting apa? Nah, pernah di satu pengajian ada yang menanyakan begitu, Ustaz. Tidak bisa, saya cuma siku saja, penting saya ingat terus sama Allah, tidak perlu salat. Saya katakan bisa, tapi ada syaratnya apa itu? Kalau bisa Bapak bisa kenyang, tanpa masukkan makanan ke dalam perutnya, cukup ingat makanan saja. Begitu kita lapar, saya lapar sekali. Nah, cukup ingat saja makanan itu. Oh, bisa kita lapar ya, silakan. Kan kita tidak bisa. Selalu kita mesti memasukkan makanan ke dalam tubuh. Itu syariatnya. Nah, itu syariat. Ya, jadi ilmu itu pada macam. Di syaratnya ada di surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah yang telah mengajarkan ilmu dengan perantara qalam. Ini ilmu yang tertulis, yang terbaca. Dan melanjutkan allamal insan ma lam ya'lam. Dia yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Nah, ini ilmu yang merupakan pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya tentang sesuatu ilmu ini, Nabi sampaikan, "Idza ra'aita ar-rajul," kalau kamu melihat seseorang qad utiya zuhdan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kezuhudan, zuhud di dalam hatinya dan pada ucapannya, fakta ini mendekatlah kepadanya. Zuhdan fi qalbi, zuhud dalam hati, qalban wa mantiqan, zuhud dalam ucapan, mendekat kepadanya. Fa innahu qad yulqan al-hikmah, karena sungguh orang itu telah ditalqin, diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmah. Di Al-Qur'an juga Allah berfirman, ya, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka sungguh dia telah diberikan pemberian yang sangat banyak. Mungkin itu wallahu a'lam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua dosa yang pernah saya dengar dari ceramah ulama, yaitu yang diperangi Allah. Dosa yang diperangi Allah. Dosa yang betul-betul apabila dia melakukan suatu kebaikan apapun juga itu tidak akan terpengaruh karena akibat dosa ini. Salah satunya adalah dosa riba. Dan yang
Ustaz yang menjadi dosa yang besar? Biasanya kan kalau ada saya meminjamkan uang tapi saya sebagai pelakunya dan yang meminjam sebagai korban itu, apakah dua-duanya kan atau gimana? Iya kan ada yang pelakunya, ada yang objeknya, jadi ada yang membuat riba tersebut sengaja dengan melaksanakan bisnis riba tersebut atau jadi korban. Kan kalau korban kan enaknya kan dikasih zero kan suka gitu. Tapi karena dibuat perjanjian yang membutuhkan dengan diberikanlah bunga yang besar, akhirnya yang kena yang besar apa dua-duanya atau pelakunya sendiri. Baik. Jadi beberapa dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa Allah akan memerangi pelakunya. Ini saya bahas yang terakhir ceritanya tadi. Di antaranya yaitu memusuhi walinya Allah. Allah tegaskan di hadis qudsi, "Man 'adali waliya faqad azantuhu bil harbi." Man 'adali waliya, barang siapa yang memusuhi wali, faqad azantuhu, maka saya telah mengumumkan kepada orang itu bil harbi, perang. Jadi memusuhi wali-wali Allah umumkan perang. Yang kedua yang ditanyakan saya bahas, yaitu pelaku riba. Yang Quran itu disebutkan, fa illam taf'alu, kalau kalian tidak berhenti dari perbuatan riba itu, fa'adzanu biharbi minallahi wa rasulih, maka umumkan saja perang melawan Allah dan Rasulnya. Rasulnya juga itu, umumkan perang melawan Allah dan Rasulnya bagi mereka yang tidak berhenti dari perbuatan riba ini. Pertanyaannya tadi, ini yang kena pelaku atau dua-duanya, yang meminjamkan yang dipinjam? Mana lebih daripada itu? La'anallahu akila riba wa mu'akila wa katima wa syahidai. Allah melaknat akil, orang yang memakan riba. Bukan cuma makan saja, Pak, yang mengambil maksudnya. Tapi saya di Al-Quran kalau persoalan harta itu digunakan kata makan, bukan mengambil. Kenapa demikian? Kebutuhan mendasar kita yang berkaitan dengan harta itu kan makan, kebutuhan yang mendasar. Kalau misalnya berpakaian dan sebagainya, kendaraan, jadi kan ada kebutuhan mendasar, yang paling mendasar itu makan. Paling mendasar itu makan. Logikanya begini, seandainya Allah akan memberikan satu pengecualian, ada yang dibolehkan, maka tentu yang dibolehkan itu betul dimakan. Ya sudah, kalau untuk beli kendaraan jangannya dengan riba, ya, untuk cari pakaian memang jangannya. Tapi kalau untuk makan, udahlah, karena ini kebutuhan pokok. Kan mestinya begitu, seandainya ada yang dibolehkan. Maka itu di Al-Quran disebut makan. Maksudnya untuk makan saja tidak boleh, apalagi yang selain itu. Jadi Allah melaknat orang yang memakan riba, bukan cuma mengambil untuk dimakan, tapi untuk digunakan apa? Wa mu'akilah, dan membuat orang memakannya. Dia yang memberikan kepadanya. Kemudian wakati mencatatnya. Ada dua orang transaksi, ada yang mencatat. Wasahidai, dan dua saksinya. Kalau ada yang menjadi saksi, ya semuanya terlibat, ya. Bahkan bisa dikembangkan lebih. Yang menunjukkan, nah, misalnya ada yang tanya-tanya ketika, di mana saya bisa pinjam uang ini? Jadi saya butuh sekali uang dalam jumlah besar. Ada, saya tahu itu, tapi riba tertentu. Kalau mau nanti saya hantar ke sana. Nah, mengatakan ini kenapa mengantar? Saya tidak berdosa, saya kan cuma mengantar. Saya berdosa juga, karena itu tidak. Jadi bukan cuma yang mengambil, tapi juga yang memberi. Jadi mana kalau sudah terlanjur? Kalau terlanjur kita melakukan itu, maka berhenti. Tidak sesali berhenti. Selesaikan, setelah selesai berhentikan. Jangan lagi kemudian mengulangi, apalagi terus-menerus di dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riba ini termasuk satu dari 7 dosa yang Nabi katakan as-sab al-mubiqat, 7 yang membinasakan. Salah satunya yaitu aklu riba, memakan riba. Barangkali Allah
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini juga masih tentang riba, Ustaz. Saya kemarin 2 hari lalu melihat ceramah seorang ulama Ustaz terkait riba. Ini beliau sedang mengatakan bahwa kalau uang riba itu kan kalau kita meminjamkan kita menerima lebihnya itu riba. Nah itu kalau berwujud barang. Kita minjamkan beras 1 kilo, balikkan 1 kilo. Kita minjamkan dulu pinjaman Rasulullah dinar, uangnya dinar ya. Dinar itu kan emas. Kita minjamkan 5 dinar, balik 5 dinar. Saat ini uang itu kan sebenarnya alat tukar, bukan barang. Uang 100.000 dengan uang 1.000 rupiah itu sama-sama kertas. Itu hanya alat tukar, bukan barang. Nilainya kalau nilai produksinya mungkin sama. 1.000 rupiah dengan 100.000 rupiah itu sama nilai produksinya. Sementara ini kan fluktuatif. Logikanya kalau orang menjamkan, bank menjamkan katakanlah 1M, kemudian dikembalikan 5 tahun ke depan, itu mungkin tidak saja itu berubah. Sama seperti ini, kalau kita meminjamkan beras satu karung ke seorang, satu karung itu waktu kita pinjamkan nilainya katakanlah 1 juta. Mungkin kemudian 5 bulan kemudian dia kembalikan di masa paceklik, dia kembalikan juga 1 karung juga, tapi nilainya 1,5 juta. 1,5 juta itu bukan riba, karena itu kan harga 1 karung beras yang sama. Nah ini dia seperti itu. Nah, harusnya kalau kita mau minjam uang itu dikonversikan dulu ke emas atau ke barang sifatnya barangnya jelas itu. Karena uang ini bukan barang, ini alat tukar saja gitu. Itu yang harus kita gitu. Baik. Secara umum ulama kita membagi riba itu ada yang membagi 2, ada yang membagi 3. Saya jelaskan ya, membagi 3. Yang pertama ada namanya riba fadl. Riba fadl itu menukar barang yang sejenis dengan nilai yang tidak sama. Ada yang disebut dengan barang-barang ribawi. Kalau barang-barang ribawi ini ditukar mesti nilainya setara. Barang-barang ribawi itu misalnya kalau di masa Nabi dinar ditukar dengan dinar itu mesti setara, tak boleh beda. Dirham dengan dirham itu mesti setara, tak boleh beda. Termasuk juga bahan makanan pokok. Ya, ketika dia ditukar mesti nilainya sama. Nah sekarang ini alat tukar kita bukan dinar, bukan dirham, ya, tapi umumnya kita menggunakan uang ya, uang tunai, kertas, logam itu yang kita gunakan. Maka ketika ditukar itu mesti nilainya sama, tidak boleh beda. Contoh, misalnya saya punya uang 100.000, 1 lembar uang merah ini 100.000. Saya butuh uang 10 untuk saya misalnya bagi-bagi sama keponakan. Datanglah saya ke pemilik warung, Ibu bisa tidak ditukar dengan uang 100.000? Saya butuh uang 10. Kata pemilik warung, bisa Ustaz. Tapi karena susah cari uang 10, sebenarnya apa saya kasih ya. Jadi uang 100.000 ditukar dengan uang 10.000 sudah tepat. Ada selisih 10.000, selisihnya itu riba. Jadi barang-barang riba itu kalau ditukar mesti setara, tidak bisa berbeda. Jadi uang sekarang itu sama fungsinya dengan dinar dan dirham sebagai alat tukar. Di masa nanti dinar dengan dirham mesti setara, dirham dengan dirham mesti setara, tidak boleh berbeda. Terus yang kedua ada namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu kelebihan sebagai kompensasi penangguhan pembayaran. Contoh misalnya saya pinjam uangnya Pak Haji 1 juta,
Perjanjian 1 bulan saya bayar. Seandainya dalam tempo 1 bulan Anda buat saya 1 juta, saya bayarnya itu cuma 1 juta. Ini kebiasaan orang Arab jahiliyah. Tapi setelah 1 bulan berlalu, Anda buat saya 1 juta. Saya yang datang apa aja, Pak yang datang ke saya. Mereka ini Pak, saya belum bisa bayar ini. Bisa tadi kasih tempo 1 bulan lagi. Oh bisa Ustaz. Tapi utang itu naik. Ya. Sebagai kompensasi penangguhan. Di berapa utang saya? Jadi 2 juta. Bulan depannya tidak bisa lagi, naik lagi utang saya jadi 4 juta. Makanya di Al-Quran disebut, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa. Janganlah mengambil riba yang berlipat-lipat lagi. Yang ketiga namanya riba qardin. Prinsipnya apa kalau riba qardin itu? Kullu qardin jarra manfaatan bahwa riba. Semua peminjaman yang mengambil kelebihan darinya maka itu riba. Bukan sekedar dalam bentuk barang, bahkan termasuk manfaat. Bahkan termasuk manfaat. Nah, contoh, misalnya saya pinjam banyak Pak Haji 5 juta. Agak banyak Ustaz 5 juta. Ada saya jaminkan apa? Motor. Itu motor saya jaminkan. Lalu motor itu dipakai-pakai. Nah, pokoknya sebelum Ustaz kembalikan banyak 5 juta saya pakai beli motor. Pada saat saya bayar utang saya bayarnya juga 5 juta. Tidak ada kelebihannya, tetap 5 juta. Tapi Pak Haji mengambil kelebihan manfaat. Dipakai motor saya, itu pemanfaatannya riba. Jangan barang manfaat saja, mengambil manfaat seperti itu riba. Karena motor itu kan motor saya, motornya Pak Haji. Jadi ketika mengambil seperti itu maka riba. Ini manfaat, termasuk kelebihan dari sifat. Misalnya yang dipinjam Pak, tapi kelebihannya Pak Ustaz atau saya pinjam, bisa pinjamannya Pak Haji 200.000. Mau dihapus 200.000, saya mau pulang kampung dulu, tidak ada sekali buat saya transfer. Oh bisa ya Ustaz. Tapi kalau tidak salah mesti durian sekarang di sana nih, ya mesti durian. Ya cocok. Dibawakan kan durian aja tuh ikan. Jadi ketika saya pulang saya kembalikan 200.000. Plus durian 1 ikan. Itu durian riba Pak itu. Durian riba. Karena ada kelebihannya. Jadi alat tukar itu juga mahal sebetulnya. Ini juga. Jadi mau kelebihannya dalam bentuk alat tukarnya, dalam bentuk barang, dalam bentuk manfaat, itu riba. Kecuali kalau tidak dipersyaratkan, ada perjanjian. Nah, saya pinjam buahnya Bapak 300.000, saya pulang kampung Pak, bawakan durian deh. Bagus tetangga sudah saya dipinjam, saya kasih durian. Tidak ada perjanjian, tidak ada kesepakatan. Kenapa itu Ustaz? Kebetulan banyak durian di kampung saya bawakan. Nah itu bukan riba Pak, bukan riba yang diharapkan. Karena tidak ada perjanjian, tidak ada kesepakatan. Jadi itu 3 macam riba: riba fadl, riba nasiah, riba qardin, dan semuanya termasuk riba yang diharapkan di dalam agama kita. Jadi kalau pinjamnya uang, dia dikembalikan dalam bentuk uang juga. Kecuali kalau pinjamnya dalam bentuk emas misalnya, dia dikembalikannya dalam bentuk emas. Bisa saya pinjam uang ini dinilai emas, nanti beberapa tahun yang akan datang dikembalikan dalam bentuk uang, tapi dinilai emas lagi. Sebagaimana yang kita pinjamnya seperti itulah ya. Kemudian kita mesti kembali. Saya kira itu Allah. Jangan. Tadi analogi yang disampaikan banyak ada yang person itu person. Bagaimana dengan lembaga keuangan syariah atau entitas syariah secara umum, baik yang syariah betulan atau hanya menyebutnya syariah, terus menawarkan kepada umat semacam pinjaman. Sekarang agak sulit kita membedakan dan syariah ini sebenarnya bagaimana nah kalau itu dilakukan misalnya terjadi akan dengan bahan yang syariah dalam versi jadi bahan iman ini katakanlah muamalah contohnya
Ini ketentuan berlaku baik secara personal maupun kelembagaan. Nah, tapi saya jelaskan Pak ya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Saya tidak sebut bab tertentu. Jika dilihat saja prakteknya seperti apa. Ya, saya juga biasa ceramah di pada apa namanya Pak itu ya, developer sampaikan kalau mau amal dari segi syariat ini yang mempraktekkan, yang kalian praktekkan ini sesuai agama. Saya jelaskan yang bolehnya dulu, yang bolehnya. Ya, yang boleh itu begini Pak. Misalnya saya ini mau beli rumah, kan? Saya mau beli rumah. Nah, yang punya rumah Bapak misalnya, Bapak yang punya rumah, ada problem Bapak yang mau. Tapi saya kan tidak punya uang ini, tidak punya uang tunai. Nah, misalnya rumah itu harganya 500 juta, saya tidak punya uang. Caranya bagaimana supaya boleh? Bapak yang punya rumah itu menjual kepada satu pihak, misalnya Pak Haji misalnya beli. Jadi rumah Bapak dibeli Pak Haji 500 juta. Berarti sekarang rumah itu bukan lagi rumahnya Bapak, udah keluar dari situ. Terus rumah 500 juta yang dibeli Pak Haji itu dia jual ke saya. Dijualnya 700 juta, cuma saya cicil. Dia sampai 20 tahun, 25 tahun, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang masalah itu yang mana? Yang masalah kalau saya pinjam uangnya Pak Haji 500 juta, Pak Haji pinjam uangnya 500 juta, saya mau beli rumah. Setelah itu saya bayar pinjaman saya itu, saya cicil. Wah, itu tidak boleh. Jadi yang boleh dijual itu cuma 3. Yang boleh dijual cuma 3. Yang pertama yang bisa dijual barang, itu bisa dijual. Dan tidak ada batasan keuntungannya. Pak Haji beli 500 juta, dia jual ke saya 1 miliar, tidak ada masalah. Dia jual ke saya 20 miliar, tidak ada masalah. Asal saya dengan Pak Haji Rida sama Rida dan tidak ada penipuan. Barang yang bisa dijual. Yang kedua yang bisa dijual itu jasa. Jasa itu bisa dijual. Jasa. Ustaz, saya lihat capek-capek ke sini, pijit nih. Pijitan dulu. Saya pijit. Berapa ini? 100.000. Nggak bisa Pak. Itu menjual jasa. Kita naik ojek dari sini ke Dayak, kita kasih 20.000. Itu menjual jasa, bukan barang yang dijual. Yang bisa juga dijual mata uang yang tidak sejenis. Ya, kita punya uang rupiah beli dolar, kita punya uang rupiah beli real, itu bisa. Tapi kalau uang yang sejenis tidak boleh dijual. Dan Pak Haji itu ketika pinjamkan uangnya ke saya 500 juta, terus saya bayar 700 juta, itu artinya Pak Haji mau apa aja? Berarti Pak Haji itu jual uang ke saya. Dia jual uangnya yang 500 juta, terus saya beli 700 juta. Itu tidak boleh. Jadi yang boleh itu Pak, mesti Pak Haji beli rumahnya Bapak. Dia beli rumahnya, Pak Haji beli. Sekarang rumah itu miliknya siapa? Miliknya Pak Haji. Bapak udah keluar dari sini. Nah, kemudian rumahnya Pak Haji itu dia jual ke saya. Dia jual 1 miliar sekali, tidak ada masalah. Saya rela. Cuma saya diringankan karena saya cicil. Boleh kan? Jadi saya biasa sampaikan kepada pemerintah, itu rumah tak jual ke bank. Nanti bank jual lagi kepada konsumen. Terserah dia mau jual ke berapa. Tapi kalau bank meminjamkan uang kepada konsumen itu, terus konsumennya membayar pinjamannya, pasti lebih dari yang dipinjam, itu riba. Ya, jadi tinggal dilihat saja Pak prakteknya riba itu gimana. Apakah kita dipinjam uang, lalu kita bayar lebih dari yang kita pinjam, itu riba. Atau bank membeli rumah itu, lalu kemudian rumah itu dijual ke kita. Kalau dia beli rumah, setelah itu dia jual, berarti itu bukan riba. Nah, misalnya ini jangan di botol ini harganya 5.000, saya beli 5.000, Pak Haji saya beli, jadi betul tadi 5.000, saya jual ke Bapak 500.000. 500.000. Ya tidak boleh kalau misalnya ada yang pinjam uang 5.000 beli botol ini, setelah itu dia bayar 10.000. Nah, itu saja. Kelihatannya tipis, tapi akadnya itu yang membuat berbeda. Anda menjual apa? Menjual uang atau menjual barang? Kalau menjual uang tidak boleh. Kalau menjual barang, boleh. Itu Allah bisa. Cukup ya. Cukup baik. Saya kira cukup. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa
'alimna at-tawhid. Allahumma faqihna fid din wa 'alimna at-tawhid. Allahumma faqihna fid din wa 'alimna at-tawhid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.